mungkin nanti kepada hal-hal yang lain. Nah, makanya kata Imam Al-Haddad, fahibzuhu muhimun, maka menjaga parji itu penting sekali. Wa amruhu mukhtirun, urusan ya masalah parji ini sangat mengkhawatirkan, karena banyak orang-orang yang masuk dalam kasus ya itu dosa disebabkan urusan parji. Kalau kemarin kan urusan perut ya batnun, banyak orang berbuat dosa maksiat karena urusan perut, udah selesai kita bahas. Nah sekarang ada lagi banyak orang berbuat dosa maksiat itu disebabkan gara-gara ya parji, kemaluan. Itu urusan yang sangat mengkhawatirkan. Wa qad asnallahu fi kitabihi, dan sungguh Allah telah memujinya di dalam kitab Al-Qur'an kepada siapa? Alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah berfirman fi asna'i wasfihim, di dalam memuji sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi Allah memuji kepada siapa? Kepada orang yang beriman, karena sifat-sifat yang baik. Diantaranya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Tuh, jadi kata Allah orang-orang beriman itu bagus, baik. Kenapa? Karena diantaranya salah satunya mereka orang yang beriman itu menjaga kehormatannya, kecuali kepada suaminya. Orang perempuan jaga tuh auratnya bener, kecuali kepada suaminya, tuh azwaj. Atau suami jaga bener auratnya kecuali kepada istrinya. Suami istri nggak apa-apa, dia mau melakukan apapun boleh ya, selama dia suami istri dan itu dihalalkan. Ya, ini kadang-kadang banyak orang-orang sekarang yang halal kelihatannya nggak nafsu dia, tapi yang haram itu yang membuat dia nafsu. Kenapa? Karena memang setan nih Bapak Ibu Saudara, setan selalu menggoda manusia. Kalau ya kadang-kadang suami di depan istrinya kurang bergairah, nah, begitu. Disebabkan ya itu gara-gara setan. Mungkin istri kelihatannya kurang menarik. Ya, kadang-kadang istri di depan suami kurang ya bisa berdandan. Ya, kadang-kadang istri dandannya cantiknya pada saat mau keluar rumah dicantik ya supaya dilihat sama orang lain, tapi ketika dilihat sama suaminya biasa-biasa aja. Malam-malam mau tidur balsem mulu ya. Nah, begitu. Balsem, minyak kayu putih, apalagi dah tuh. Ya, diolesin semuanya. Ya, ketika istrinya begitu, suami dekat-dekat kepanasan. Nah, ya Bu ya. Tuh, jangan Bu, jangan begitu. Ya, jadi di depan suami pakai parfum. Sebab parfum yang beliin siapa? Suami. Jangan parfum dipakainya malah ketika ya keluar rumah. Nah, di luar rumah banyak godaannya tuh Bu, orang laki Bu. Ya, kalau di rumah kelihatannya udah kurang menarik, ya banyak yang menarik di luar. Nah, makanya hati-hati. Makanya tuh dalam Islam perempuan harus memberikan servis yang terbaik. Ya Bu ya. Bu. Ibu harus memberikan servis yang terbaik kepada suaminya, supaya suaminya udah merasa puas di rumah, sehingga di rumah udah puas, keluar udah kagak dilihat apa-apa. Apalagi orang-orang kantoran sekarang. Kadang-kadang ya orang-orang yang kantoran tuh Pak, ya ngelihat bini orang di kantor cakep-cakep bener dilihat, menarik semuanya dilihat, ya ke rumah nyebelin semua. Nah itu, jadi jangan sampai. Jadi makanya kita sebagai istri di rumah harus selalu menarik. Atau begitu juga perempuan-perempuan sekarang yang di kantor lenje-lenje Bu. Ya, tuh kadang-kadang suami orang, ya Allah, ya
itu sering dicandain. Kadang-kadang di kantor nanya, ya bapak udah minum teh belum? Lah suami orang ditanyain ya. Akhirnya suami orang dibikinin teh, dibikin kopi. Nah itu awalnya dari situ. Makanya banyak perselingkuhan sekarang di kantor-kantor, itu banyak perselingkuhan antara ya bapak dan ibu. Kenapa? Karena di rumah kurang terlayani dengan baik. Tuh, istri ngeliat suaminya nyebelin, suami ngeliatin istrinya nyebelin. Nah, itu kan akhirnya rumahnya nggak enak. Di kantor rasanya enak, ngobrol sama orang lain. Ya itu hati-hati itu. Yang kerja di kantoran itu masya Allah, jangan memberikan kesempatan. Ya, jangan memberikan kesempatan. Banyak sekarang yang model-model begitu. Perselingkuhan itu sekarang udah banyak banget. Ya, gara-gara di sinetron tuh. Ya, akhirnya dipraktekkan begitu. Ya, nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Ya, makanya ya hati-hati. Ya, kita kerja di mana aja boleh. Cuma lingkungan kerja hati-hati. Jangan sampai kebablasan. Tuh, kadang-kadang orang di kantor tuh ada cinta lokasi, ya, tuh begitu. Padahal di rumah udah pada punya istri, udah punya suami, ya. Tapi seorang ya perempuan kadang-kadang demen sama ya laki-laki yang udah ada istrinya, begitu. Dan sebaliknya, ya, ini makanya jaga parji, jaga kemaluan, itu hal yang penting dan itu muliakan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi orang yang beriman diantaranya siapa mereka? Mereka orang-orang yang menjaga, memelihara kehormatannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada suaminya. Silakan kalau suami berikan yang terbaik. Au ma malakat aimanuhum, atau sesuatu yang dimilikinya. Contohnya seorang budak itu tubuhnya sah, bebas diberikan ya kepada tuannya, karena memang hukumnya boleh. Ya, budak ya itu yang dimiliki oleh tuannya boleh memiliki tubuhnya. Ya, sama seperti seorang istri itu tubuhnya ya bebas diserahkan buat suaminya. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak ada yang dihinakan, itu boleh semuanya, silahkan, tidak menjadi masalah. Ya, pamanib tago waro azalika, siapa-siapa yang mencari di belakang itu, faulaika humul adun, maka mereka termasuk orang yang melampaui batas. Jangan, udah cukup. Istri itu adalah bidadari dunia akhirat. Ya, begitu suami juga begitu. Ya, jadi kita harus bangga, kita harus merasa bangga dengan yang kita sudah miliki. Gitu. Jadi yang cantik siapa? Ya kita nggak usah malu, ya istri kita. Yang ganteng, yang tampan siapa? Ya suami kita. Jangan orang lain. Orang lain dipuji-puji dia cantik bener. Nah, kenapa? Ya istri kita yang kita puji cantik. Jangan orang laki-laki lain yang kita puji-puji, tapi ya suami kita 3T. Wah, 3T. Apa? Tampan, apa lagi ya? Ya, takwa. Satu lagi apa? Ya, tajir. Gitu. Ya, kita bilang begitu. Oh, beruntung saya punya suami 3T. Wah, tampan. Siapa yang paling tampan? Suami saya. Ibu nggak usah malu bilang begitu. Yang paling takwa siapa? Suami saya. Ya, yang paling tajir siapa? Suami saya. Nah, jadi kalau seorang istri nggak malu mengakui ya suaminya apa adanya, suami akan bangga. Ya, suami pun akan bilang yang paling saya cintai itu adalah istri saya. Yang paling cantik siapa? Istri saya. Itu insya Allah nanti Nabi ngajarin baiti jannati, rumahku itu adalah sorga buat aku. Begitu. Ya, jadi ini yang
ya muda-muda biasanya yang masih kerja di kantoran di mana, tolong tuh dijaga benar. Ingat itu, ingat jangan sampai terjadi sesuatu karena perselingkuhan sekarang cukup banyak. Ya itu gara-gara hal-hal yang sepele, yang kecil. Ya ngobrol bersama, ya diperluin. Nanti ada rasa tuh, ada rasa kangen. Di kagak datang, di kemana ya? Nah, tuh hati-hati udah mulai tuh. Ya, jadi jangan sampai nanti rumah kita jadi rusak, keluarga kita yang kita cintai jadi rusak. Nauzubillah min zalik. Makanya Allah ya kasih pujian kepada orang yang beriman ketika mereka itu benar-benar menjaga kehormatannya, kecuali kepada ya istrinya, suaminya, pasangannya. Wa qad su'ila alaihi salatu wassalamu, dan sungguh ditanya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas annar, penyebab manusia paling banyak masuk ke dalam neraka. Faqala, ya maka Nabi jawab, jadi penyebab yang menjadikan manusia terbanyak masuk neraka itu kata Nabi cuma ada dua. Al ajwapani, dua rongga, ya dua lobang. Ya al ajwapani itu artinya dua rongga yang berlobang. Apa? Al pamu, pertama mulut, yang kedua wal parju, parji. Itu dua tuh, hati-hati. Itu gara-gara mulut sama parji itu paling banyak ya manusia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi penyebab terbesar kata Nabi orang atau manusia masuk neraka itu satu karena mulut, dua karena parji. Makanya mulut biar bahas kita kan, lisan sama mulut sama tuh. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali yang paling tajam ya di dunia ini ternyata bukan pedang, bukan golok, bukan pisau, tetapi yang paling tajam di dunia ini apa? Mulut. Karena di mulut ada lidah. Lisan tak bertulang tapi bahaya, hati-hati. Kemudian yang kedua parji. Nah itu banyak orang bisa melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Di zaman modern seperti ini, masya Allah, perselingkuhan, orang berbuat zina itu udah banyak sekali. Ya karena ya itu memang lingkungannya udah begitu. Ya ini kalau kita bukan ini HP, ya Allah, yang membuat orang bisa berbuat dosa maksiat yang disebabkan oleh parji ini banyak banget. Ya ini hati-hati. Makanya masya Allah kita selalu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannata. Kata Nabi, siapa-siapa yang udah dijagain sama Allah, dipelihara dari kejahatan antara dua tulang rahangnya dan dua kakinya, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Sekarang ada yang nanya, Ustaz, yang dimaksud ya kejahatan yang ada posisinya di antara dua tulang rahangnya apa? Mulut. Ini mulut nih. Ya. Yang di antara dua kakinya, kaki kanan kaki kiri, nah itu apa? Parji. Itu kalau sudah dilindungi sama Allah kejahatan-kejahatan yang ada di dua tempat tadi, baik mulut maupun parji, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Fa'alaika ayyuhal mu'minu, maka diwajibkan atas kamu wahai orang yang beriman, bihibzi parjika, jaga kemaluan kamu, parji kamu, wasta'in ala zalika, dan minta pertolongan atas yang demikian itu, bihibzi qalbika, dengan memelihara hati kamu, anitapakuri, untuk merenung, untuk berpikir, untuk berhayal, bima la yahilu laka, pada sesuatu yang tidak dihalalkan bagi kamu. Tuh, jadi bagaimana caranya kita memelihara parji? Ya kata Imam Al-Haddad, minta tolong. Ya, bagaimana cara minta tolongnya? Jaga hati kamu, jangan merenung, jangan berpikir, jangan ya
berangan-angan terhadap sesuatu yang tidak halal bagi kamu. Kita lagi sendirian di kamar, jangan merenung yang macam-macam tuh. Ya, itu nggak boleh. Ya, makanya kalau kita punya istri, ya udah, itu barang yang halal. Ya, itu aja udah. Ya, silakan. Jangan merenung yang macam-macam. Ya, itu. Jadi yang membuat orang nanti bisa berbuat dosa maksiat parji itu gara-gara dalam hatinya selalu bertapakur, berpikir merenung. Ya, apalagi nyoba-nyoba. Wah, saya kemarin habis kenalan sama si A. Ya, saya udah minta nomor WA-nya, dikasih lagi. Ya, di WA ada. Assalamualaikum, gimana kabarnya sayang? Nah, sayang lagi udah. Ya, ini perempuannya centil juga. Dijawab dah, Waalaikumsalam. Baik bang. Nah, begitu. Nah, hati-hati, jangan suka memulai. Ya, kalau udah mulain aja tuh. Pokoknya perempuan gak kenal tua, gak kenal muda. Ya, begitu. Jadi ada orang perempuan masih muda suka sama yang tua. Tuh, makanya jangan bilang Ustadz saya muda tua. Nggak tentu. Ya, bisa aja. Nah, makanya kita minta perlindungan sama Allah. Tuh kata Imam Al-Haddad, jaga hati kamu, jangan berpikir merenung terhadap sesuatu yang tidak halal bagi kamu. Jadi kalau kita lagi merenung halal, udah nauzubillah min zalik. Ya, alihkan kepada yang lain. Jangan berpikir macam-macam. Ya, yang di rumah sudah ada yang halal, itulah yang terbaik. Ya, yang menjadi bidadari, ya, bidadari kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu kata Imam Al-Haddad. Wa bihifzi basarika, yang kedua jaga mata kamu, anin nazri, daripada melihat ila ma la yajuzu laka an nazur ilaihi, yang memang ya tidak dibolehkan untuk melihatnya. Satu, jangan merenung dalam hati macam-macam yang tidak halal, jangan dipikirin. Ya, yang kedua, jaga mata kamu, pandangan kamu dari hal-hal yang tidak boleh untuk dilihatnya. Udah kata Imam Al-Haddad, kalau itu dijaga benar, dua, insya Allah akan aman orang itu dari perbuatan dosa maksiat yang disebabkan oleh parji. Wafil hadisi, dan di dalam hadis, ya apa, al ainu taro, mata yang melihat. Mata nih kata Nabi, ya kerjaannya ngelihat. Nah, dari mata, wan nafsu tatamanna, ini keinginan, berharap, kepengen, habis ngelihat kepengen. Wal parju yasduku zalika, parji membenarkan itu, au yakzibu, atau mendustakannya. Nah, ntar parji tinggal lihat. Kalau imannya kuat, jangan bohong, itu salah itu. Tapi kalau parji yang tidak beriman atau yang kalah keimanannya, iya. Nah, jadi gara-gara mata turun ke hati, langsung masuk, ya ingin melakukannya. Itu namanya parji. Itu Nabi yang bilang. Jadi pertama mata dulu dijaga. Kalau mata udah mulai melihat, nanti ada keinginan, ada hasrat dalam hati. Nah, nanti tinggal parjinya nih, ada yang membenarin. Kalau dibenerin, wah ini bahaya, setan dah nih. Setan emang selalu begitu, terus selalu menggoda manusia sampai dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tapi kalau yang beriman parji bilang jangan, bohong, itu hanya ya apa, godaan setan. Jadi kelihatannya yang di luar itu enak, ya cakep, punya hasrat, ya itu setan sebenarnya. Tapi kenapa kalau di rumah kelihatan enggak seperti itu? Itu kalau kebaikan yang halal, setan emang begitu bilangnya. Tapi kalau hal-hal yang haram, setan itu selalu menggoda supaya dia ya harus melakukannya. Jadi kata Nabi, intinya di mata, dari mata melihat, kemudian nanti ada keinginan dalam hati. Nah, nanti dieksekusinya di bagian terakhir parji. Nah, parji ada yang mengakui dia melakukannya, tapi kalau yang kuat dia menolaknya. Nah, seperti itu.
wa taba'at, dan jauhkanlah kullal bu'di sejauh-jauhnya, wahzar kullal hazari, dan benar-benar perhatikan ya minaz zina, jangan sampai berbuat zina, wal liwati, dan liwat. Liwat itu sodomi kalau bahasa sekarang, atau homoseks, lesbi, itu masuk ya. Jadi ada istilahnya sodomi, ada istilahnya homo ya, ada istilahnya ya lesbi ya, itu tuh ya semuanya termasuk yang dilarang. Zina dan liwat, homoseks ya, itu tidak dibolehkan, haram. Fa innahuma, maka sesungguhnya zina dan liwat minal fawahisyil muhlikati, termasuk perbuatan-perbuatan keji yang bisa merusakkan tatanan kehidupan manusia. Makanya orang kalau udah berzina tidak akan ya bahagia hidupnya, fakir terus ya, kecuali kalau ditobat. Begitu Pak ya, kecuali kalau dia bertobat. Makanya jangan sampai ya, ada orang bilang begini, kenapa nih orang kok hidupnya susah terus, ternyata ya diselidiki, oh dia pernah berbuat zina yang dia belum sampai sekarang mohon ampunan, taubat nasuha. Nah seperti itu. Makanya hati-hati ya, jangan sampai berbuat dosa, berbuat zina tuh, seperti itu katanya, karena dia bisa ya al-muhlikah, akan menghancurkan tatanan kehidupan manusia, itu namanya muhlikah. Wal kabairil mubiqati, dan termasuk dosa besar yang akan ya menghancurkan. Wa qad harramahumallahu tahriman syadidan, dan sungguh Allah telah mengharamkannya ya seharam-haramnya terhadap dua perbuatan tersebut. Apa? Zina dan liwat, zina dan sodomi, zina dan homoseks ya, itu tahriman syadidan, haram yang berat. Wa naha anhuma nahyan akidan, dan Allah telah melarangnya dengan larangan yang sangat kuat. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nih larangannya ada la nahi, namanya larangannya berat benar ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tuh Allah udah bilang begitu. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekatkan kepada perbuatan zina. Tuh Allah tidak bilang wala taznu, jangan kamu berzina, enggak begitu. Redaksinya enggak begitu. Tapi redaksinya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat-dekat kepada perbuatan zina. Tuh begitu. Makanya yang namanya pacaran enggak ada. Ada yang bilang, Ustaz, begini mah pacaran syar'i. Lo pacaran syar'i? Ya enggak ada. Pacaran secara islami ya enggak ada. Tuh yang namanya pacaran ya kagak boleh. Gitu. Ini nanya aja keren banget lagi. Ya Ustaz, ya saya mau nanya, ya, pacaran secara islami atau pacaran syar'i yang bagaimana? Ya emang kagak ada. Nah begitu. Cuma nanti ketika seorang mau menikah boleh dikenalin dulu. Tuh, ente mau nikah sama siapa? Sama si A. Dilihat dulu dah. Boleh tuh dilihat. Ya, jangan sampai membeli barang dalam karung, maksudnya begitu. Boleh, tapi bukan pacaran istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak-anak sekarang kan, oh itu mekuno Ustaz, ya harus pacaran. Kadang-kadang dicobain dulu. Ya, nauzubillah min zalik. Jadi ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari hal-hal yang begitu. Wala taqrabuz zina, jangan kamu deketin sama perbuatan zina. Tuh deket aja kagak boleh. Ya, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya jalan. Wa sa'a sabila, sa'a itu artinya sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya, sabila jalannya.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan bermula orang-orang yang tidak menyembah ya bersama Allah Tuhan yang lain, wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq, dan tidak membunuh ya jiwa ya yang Allah haramkan kecuali dengan jalan yang benar, wala yaznuna, dan mereka tidak berzina. Tuh ada 3 nih, orang ini dianggap ya akan baik dan akan dimasukkan ke dalam surga. 1 yaitu dia tidak syirik kepada Allah, ya itu namanya wallazina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Itu artinya dia hanya nyembahnya kepada Allah, hanya Allah yang disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami ya minta tolong. Itu namanya orang yang bertauhid, mantap tauhidnya, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, dengan benda-benda yang punya kekuatan. Nah seperti itu. Tuh yang pertama ya, itu kita baca tuh tiap hari ya di dalam surah Al-Fatihah supaya mantap tuh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Itu namanya yang pertama, dia benar-benar bertauhid kepada Allah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah yang kedua apa tuh yang tadi disebutkan lagi ya? Nah yang kedua katanya apa tadi? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dia dalam hidupnya tidak pernah membunuh ya orang ya kecuali kalau dengan jalan yang benar, seperti kisos. Itu kalau ada orang membunuh ya ada yang dibenarkan. Bagaimana caranya? Yaitu kisos. Jadi kalau kisos itu membunuh yang dibenarkan. Jadi dalam hidupnya dia tidak pernah qatlun nafsi, membunuh jiwa orang lain. Nah, terus yang ketiga wala yaznun. Ya, dia itu tidak berzina. Dia tidak berzina dalam hidup dan kehidupannya sampai matinya dia tidak pernah melakukan perbuatan zina. Nah, lalu Allah bilang wa may yaf'al zalika, siapa yang melakukan itu yalqa asama, maka dia terlempar ke dalam dosa-dosa. Yudha'ab lahul azabu yaumal qiyamah, maka nanti azabnya akan dilipat gandakan di hari kiamat. Wa yahlud fihi muhana, dan dia akan dimasukkan dalam tempat yang sangat hina, maksudnya api neraka selama-lamanya. Tuh. Jadi kalau ada orang melakukan 3 tadi tuh, pertama dia syirik kepada Allah, yang kedua dia pernah bunuh orang, yang ketiga dia pernah berzina. Nah itu dosanya akan dilipat gandakan, bahkan diancam dia akan diazab di hari kiamat, di neraka, dihinakan, dan dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tuh, cuma ini ayat ada lagi terusannya, illa man taba wa amana, kecuali kata Allah manusia-manusia, hamba-hambaku yang mau tobat dan mau beriman. Tuh ini bagus, ada ayat ini nih, illa man taba wa amana. Kalau dia pernah melakukan yang 3 tadi tuh Pak Ibu, pertama dilakukan, atau yang kedua dilakukan, atau yang ketiga dilakukan, tapi dia taba, setelah itu dia taubat, diinsaf, dirujuk, dikembali kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, wa amana, kemudian dia beriman kepada Allah. Nah itu insya Allah tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Allah maha pengasih lagi maha pengampun. Tuh, jadi bagusnya nih ada ayat lanjutannya illa man taba wa amana. Kalau nggak begitu masya Allah berat
berat banget kita sebagai manusia, karena kita ini sebagai manusia udah jelas banyak dosa, banyak salah, ya. Nah seperti itu. Nah tapi selama orang itu mau taubat kemudian diberi iman kepada Allah, mudah-mudahan taubatnya dan keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ayata, baca tuh ayat secara sempurna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni, tidaklah orang yang berzina pada saat dia berzina wa huwa mu'minun, sementara dia itu orang beriman. Ini hadis Pak Ibu. Jadi kata Nabi, kalau orang itu ngaku beriman tidak mungkin dia berzina. Sekarang kalau ada orang berzina berarti dia lagi kagak beriman. Di dalam salah satu kitab saya baca kata ulama-ulama, ketika seorang muslim dia berzina padahal dia muslim tapi dia berzina, dia orang Islam, dia orang beriman berzina, itu berarti imannya lagi diangkat, lagi dicopot sama Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu seperti apa? Seperti pakaian. Makanya al-ilmanu uryan, iman itu telanjang, ya. Walibasuhut takwa, kata Nabi, pakaiannya itu adalah takwa. Nah pada saat dia berzina kan nggak ada ketakwaannya, berarti pakaiannya dicopot, berarti ditelanjang. Tuh begitu. Jadi pada saat dia berzina otomatis dia tidak beriman. Ini yang na'udzubillah min zalik. Kalau lagi berzina kemudian mati, itu mati syahid apa mati sangit? Ya mati sangit. Na'udzubillah min zalik, Bapak Saudara ya Allah. Ya, kalau dia dikasih panjang umur bisa bertobat. Ya, tapi kalau lagi sedang melakukan itu dia mati, ya Allah, ngeri kita. Ya, jangan sampai begitu. Sebab kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah ya orang yang berzina itu saat berzina wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin orang beriman berzina. Saat berzina diangkat, dicabut imannya. Sama juga orang beriman korupsi, tidak mungkin orang beriman itu korupsi. Ya, jadi saat korupsi berarti imannya lagi diapain? Lagi dicabut, lagi dicabut. Ya, itu hadis, ya hadis. Ada lagi, tidak mungkin seorang itu ya apa membunuh ya saat dia itu bilang beriman. Saat dia membunuh dia kagak beriman, dicabut imannya. Ya itu begitu. Tidaklah orang yang minum khamar ya beriman saat dia minum. Tuh, jadi kalau orang beriman kagak mungkin dia mabok, dia minum khamar. Ya pada saat dia mabok, dia minum khamar, itu imannya sedang dicabut, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya nih. Ya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muqimu ala zina ka'abidi wathan. Ya, jadi orang yang melakukan perbuatan zina dosanya sama seperti penyembah berhala. Penyembah berhala dosanya sama dengan orang yang berzina. Orang yang berzina disamakan dosanya dengan penyembah berhala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, inna zunata ya'tuna tasta'allu furujuhum naro. Sesungguhnya para pezina-pezina nanti datang di hari kiamat, farjinya itu menyala dengan api. Ayatuna yaumal qiyamah, pada saat mereka datang di hari kiamat farjinya itu terbakar ya oleh api neraka, menyala-nyala. Nauzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Allah tidak akan bicara sama mereka nanti di hari kiamat.
salah satu, ada 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara kepada mereka, yang 3 kelompok tadi, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Allah udah bilang tuh, saya tidak akan mau bicara sama 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat. Ya Allah, kalau kita ya tidak mau dilihat sama Allah, tidak mau diajak bicara sama Allah, itu udah satu kerugian yang sangat besar. Tuh begitu. Jadi ada 3 kelompok manusia yang Allah enggan, nggak mau bicara karena begitu besar dosanya. Begitu. Jadi Allah kalau mau ngajak bicara berarti Allah sayang. Allah kalau mau memandang berarti Allah sayang, karena pandangan Allah itu rahmat. Ya, bicaranya Allah kepada makhluknya berarti itu tanda dicinta. Ini sekarang ada 3 kelompok manusia, nantinya di hari kiamat Allah tidak akan bicara sama mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampunkan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Mana nih Bapak Ibu Saudara 3 kelompok manusia itu? Yang pertama, alimun syaikhun zanin, itu yang pertama. Syaikhun zanin, orang tua berzina. Anak muda berzina dosa besar, orang tua berzina apalagi. Nah begitu. Jadi ada orang tua berzina, ya Allah, tuh Allah tidak akan memandangnya nanti. Allah tidak akan bicara sama orang begitu tuh. Ya, Allah tidak akan mengampunkannya tuh. Ya, siapa syaikhun zanin? Orang tua yang berzina. Syekh itu usia di atas 40 tahun udah syekh. Ya. Orang yang tua itu Pak Ibu, itu menurut kaidah ya, itu kalau yang orang yang usianya udah di atas 40 tahun. Ya, jadi kalau kita udah di atas 40 tahun jangan ngaku masih muda aja. Ya, kalau Zaid masih muda, ya, gitu. Hadi masih muda, ya. Kalau saya udah tua, ya, nggak boleh saya ngaku muda, ya. Udah di atas 40 tahun masih ngaku, ya, muda aja, malu sama Allah. Nah, begitu, ya. Jadi kita nih Pak Ibu, kalau usia kita udah di atas 40 tahun, udah tua. Kalau kita kagak mau bener, mau kemana lagi? Ya. Kalau yang muda-muda aja udah pada bener, masa kita yang tua masih kagak mau bener ya? Nah begitu ya. Jadi ini kalau ada orang tua berzina, Allah udah benci banget tuh. Allah benci bener. Na'udzubillah min zalik. Nah kemudian yang kedua apalagi? Ya wa mulkun kazzab, ya, penguasa yang tukang bohong. Penguasa yang tukang bohong. Kalau jadi raja, raja tukang bohong. Kalau jadi presiden, presiden tukang bohong. Kalau jadi gubernur, gubernurnya tukang bohong. Itu Allah paling benci tuh sama yang model begitu. Ya, makanya hati-hati kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang benar-benar jadi pemimpin yang jujur. Pemimpin itu dari RT udah jadi pemimpin, Bang. Kita dipilih jadi ketua RT, itu pemimpin. Ya, apalagi memang pakai ya ada apa pemilihannya. Ya, siapa yang mau jadi calon RT silahkan. Ya, silahkan. Nanti warga yang akan memilih, berarti bapak atau ibu yang jadi ketua RT itu otomatis menjadi pemimpin. Jangan menjadi pemimpin tukang bohong. Tuh begitu. Itu dari RT tingkatannya. Terus ke RW, lurah, camat, terus ya, itu pemimpin. Termasuk kita di rumah jadi pemimpin juga. Orang laki-laki kan jadi pemimpin di rumah, keluarga. Jangan jadi tukang bohong juga. Nah begitu. Ya minimal bini dibohongin mulu ya.
Nah, begitu, jangan ya. Ini namanya ya pemimpin yang suka ya bohong. Ini kazab ini artinya udah tukangnya, tukang bohong. Kalau kazib masih bohong, kalau udah kazab udah nukangin. Lah kalau bohong pakai ditukangin kan itu berat. Ya, siapa dia? Tukang bohong. Nah, begitu. Kalau tahu ada tukang tahu, tempe tukang tempe, emang tiap hari tahu, tempe, tukang tahu, tukang tempe. Nah, ada orang yang tukang bohong, ya emang kerjaannya bohong mulu. Nah, itu Allah udah kagak suka banget tuh. Jadi jangan menjadi pemimpin yang tukang bohong. Nah, yang terakhir wa'ailun mustakbirun, orang miskin sombong. Nah, ail tuh miskin, pakir sombong. Tuh Allah kagak demen banget. Ya, udah pakir sombong lagi, apa yang disombongin? Ya, orang kaya sombong boleh nggak? Tuh, kagak boleh. Ya, orang kaya sombong nggak boleh. Padahal kan rada-rada pantes ya, rada-rada pantes. Kalau dia kaya disombong rada-rada dah. Ya dia emang punya semuanya, dia mau sombong juga pantes. Kita bilang begitu ya. Ya ini dipunya, itu dipunya, belagu banget dah hidupnya. Ya pantes. Nah begitu kadang-kadang kita nasihatin sama anak kita begitu. Ya dia mah sombong pantes nak. Yang dia punya semuanya. Lah kalau lu kagak punya apa-apa mau sombong, jangan. Tuh orang tua kadang-kadang nasihatin anaknya begitu. Ya padahal mah orang kaya sombong mah kagak boleh juga. Tuh begitu. Nah orang miskin sombong itu paling dibenci sama Allah, sehingga Allah tidak akan bicara sama mereka, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan ngampunin mereka. Kenapa? Miskin sombong. Tuh, jadi ini tiga nih kita jaga benar ya Bapak ya. Ya, jaga benar, jangan sampai kita ada masuk dalam kategori yang ini. Saya kira cukup mengingat waktu. Nanti baru waqala alaihi salatu wassalam inna zina yajlibul faqra dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil